kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, terdakwa kasus ijazah Jokowi, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa menjalani sidang dakwaan ulang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dakwaan disusun ulang setelah sebelumnya dinyatakan tidak cermat oleh hakim. Sidang dimulai pada pukul 9 pagi tadi. Jaksa penuntut umum kemudian membacakan dakwaannya. Sidang dakwaan ini sedianya digelar Kamis lalu. Namun karena Tifa tidak hadir, sidang dilangsungkan hari ini. Sebelumnya Tifa menjalani sidang di PN Jakarta Timur pada awal Juli lalu. Ia didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun hakim membatalkan dakwaan sehingga sidang tidak berlanjut ke tahap pembuktian. Dan kini jaksa sudah menyusun ulang dakwaan Dr. Tifa. Kami memberikan kemarin berita acara. Lalu 4 hari kemudian, jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu, yaitu jaksa meminta kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru, yang tidak ada pada amar putusan. Ya, ini sekali lagi saya harus sampaikan, bahwa jaksa telah melakukan ignoratio legis atau pembelotan hukum. Karena kesempatan yang diberikan kepada jaksa oleh hakim pada amar putusan itu hanya 2, ya, pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206. Karena itu kami siap. Pasal 206 itu artinya hakim hanya memberi kesempatan jaksa untuk banding ke pengadilan tinggi, dan itu kami sudah siap. Berkali-kali kami sampaikan. Namun ternyata yang terjadi 4 hari kemudian pada tanggal 27 Juli 2026, jaksa meminta kesempatan untuk perbaikan. Artinya jaksa meminta untuk melakukan pasal 75 ayat 4 perbaikan yang itu tidak ada pada amar putusan, ya. Tetapi kemudian 1 hari kemudian hakim memberikan kesempatan tersebut dalam bentuk penetapan sidang pokok perkara pada tanggal 6 Agustus 2026 yang kemudian waktu itu dibatalkan. Kenapa waktu itu dibatalkan? Karena kami mengkomplain, kami memprotes adanya pembelotan hukum tersebut, ya, adanya penyelundupan penggunaan pasal 75 ayat 4 tersebut dengan menggunakan jalur pra-peradilan yang itu juga diatur pada KUHP. Puluhan rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Jalan Tembik Bolong, Muara Angke, Jakarta Utara, ludes dilalap si jago merah. Warga sekitar lokasi kebakaran panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharganya dari kobaran api. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran dan sumber air membuat api semakin membesar dan merambat ke rumah lainnya. Awalnya kejadiannya mungkin dari toilet dari listrik juga. Dari listrik? Iya. Awalnya makan sedikit, ya namanya juga gubuk-gubuk kayu lah, lebih cepat habis. Rumah semi permanen? Iya, sampai permanen. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Sofian, iNews melaporkan. Kobaran api menghanguskan sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk, Jalan Dukuh Pinggir, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api menyambar dari satu bangunan ke bangunan rumah lainnya hanya dalam waktu singkat. Menurut saksi mata, sempat terdengar suara ledakan. Warga yang panik langsung berupaya menyelamatkan diri tanpa sempat menyelamatkan harta benda. Soalnya pas aku lagi tidur ada yang teriak tolong api, air katanya. Aku keluar bilang suamiku apa coba lihat kebakaran katanya. Ayo buruan turun. Aku pas langsung turun, aku lihat dulu sempat nengok situ tuh ada api tapi belum terlalu besar. Pas aku keluar di sini apinya langsung besar, dia langsung ada yang meledak gitu. Ada ledakan nggak sih, Mbak? Ada ledakan. Berapa kali, Mbak? 2 kali apa 3 kali gitu. Belasan armada mobil penyemprot air serta puluhan personil damkar akhirnya berhasil memadamkan api setelah 1 jam. Belum diketahui penyebab pasti api berasal, namun setidaknya 6 bangunan rumah ludes terbakar. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.
tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dan ojek online gelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Aktivis asal Pati, Supriyono alias Botok, akhirnya diterima DPR dan mengikuti rapat paripurna. Dahsyatnya banjir bandang di Nepal, lebih dari 150 orang tewas dan ratusan lainnya hilang. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anita Dewi kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Pemirsa, Ayu Siang ini akan kami awali dari aksi unjuk rasa yang dilakukan massa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dan ojek online yang sudah memadati di depan gedung DPR RI. Massa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan ojol sejak pagi memadati depan gerbang gedung DPR. Lebih dari 500 peserta terdiri dari masyarakat Pati Bersatu dan ojek online. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, massa menuntut sejumlah hal. Salah satunya pengesahan RUU perampasan aset. Sementara itu, saat ini lalu lintas di sekitar gedung DPR RI padat. Rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional. Jalan-jalan yang terdampak adalah Lejen S. Parman, sisi selatan, mulai dari Semanggi hingga Simpang Selipi. Lalu lintas dari arah Tomang menuju Cawang. Dinas Perhubungan telah menyiagakan 120 personel yang dibagi dalam 2 shift penugasan. Pemirsa, Menko Polhukam Chamari Chaniago mempersilahkan warga untuk berunjuk rasa. Namun warga diingatkan untuk mengikuti aturan dan tidak merusak fasilitas publik selama beraksi. Hal ini disampaikan Menko Polhukam usai olahraga dan juga jalan santai bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi di GBK Senayan, Jakarta. Yang tadi yang saya katakan bahwa Polda dan Kodam dan masyarakat luas di Jakarta ingin supaya rakyat, masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR bisa kita kawal, tidak diricuhi dengan yang lain-lain. Setelah diterima, mudah-mudahan ada yang diterima oleh DPR bisa ditindaklanjuti dan ditanggapi oleh anggota DPR keinginan dan aspirasi masyarakat kita. Saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau hari ini lihat saya kok berjalan berolahraga di sini hanya untuk membugarkan tubuh supaya tugas yang memerlukan tenaga, energi yang cukup, maka pemeliharaan untuk tetap bugar fisik kita ini kita lakukan. Dan rupanya para Pangdam dengan Kapolda ini sangat bugar. Saya sudah kelelahan jalan 1 keliling, beliau masih. Tadi ngajak 1 putaran lagi, saya bilang jangan, ada yang nunggu. Saya kira itu yang saya sampaikan pagi ini dan saya terima kasih sampaikan kepada rekan-rekan pers, pewarta sekalian, apa yang ingin diketahui oleh pewarta sekalian dan perlu saya sampaikan kepada masyarakat luas. Terima kasih. Selamat pagi semua, selamat bertugas masing-masing dan semoga apa yang kita upayakan hari ini bisa mencapai tujuan yang ingin kita kehendaki. Terima kasih. Pemirsa, Polda Metro Jaya pastikan aspirasi masyarakat tetap dapat tersampaikan dalam situasi kondusif. Sebelumnya, tim preventif strike Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang yang diduga melanggar hukum. Pada kesempatan pagi hari ini, Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber akan menyampaikan rangkaian kegiatan kepolisian yang dilakukan menjelang pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Ada beberapa upaya dan tindakan preventive strike
dan preventive education yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya. Dari rangkaian ini ada 65 orang yang sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Adapun barang bukti yang ada di hadapan kita bersama, ini ada senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di depan gedung DPR sudah ada jurnalis Naura Safeikah. Ya Naura, bagaimana kondisi terkini di depan gedung DPR RI? Apakah masa aksi masih terus bertambah? Ya, selamat siang Anita dan juga pemirsa. Hingga di siang hari ini untuk masyarakat yang berkumpul di kawasan DPR untuk menyerukan aksi pendapat mereka ataupun juga penyampaian pendapat ini memang masih berlangsung, karena tadi semenjak dari pimpinan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah diundang ke dalam gedung DPR untuk melakukan audiensi bersama dengan pimpinan DPR. Ini memang dari masyarakat yang hadir di sini seperti memberikan tenggat waktu ya, ditunggu hingga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekiranya kalau masih belum mendapatkan keputusan final ataupun juga hasil final, maka untuk masyarakat ini akan terus dan juga tetap bertahan di sini untuk menyerukan orasi mereka. Kalau kita melihat masyarakat yang hadir memang tidak hanya dari Pati saja, ada dari Pekalongan, kemudian juga dari Jepara, kemudian juga ada dari Sulawesi, dan saat ini masyarakat dari NTT yang sedang menyampaikan aspirasi mereka ya terkait dengan beberapa tuntutan di hari ini. Memang kalau untuk tuntutan di sini ada dua tuntutan, di mana untuk poin pertama yaitu adalah pengesahan dari RUU perampasan aset, kemudian juga untuk menghakimi dan juga mengadili koruptor yang memang terus disampaikan oleh masyarakat yang hadir di hari ini. Kalau misalnya kita melihat di informasi yang diberikan bahwa sekiranya ada 500 hingga 600 masyarakat yang hadir, bahkan juga dari masyarakat umum turut hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka. Untuk kawasan DPR ini memang dari pagi hari hingga di siang hari ini masih ditutup, Anita dan juga pemirsa, sehingga untuk masyarakat yang ingin melintas dari arah Pancoran menuju ke arah Grogol ataupun juga Selipi melewati kawasan DPR ini harus mencari alternatif jalur lainnya. Tapi tenang saja, memang untuk masyarakat yang ingin melintas, karena polisi yang berjaga di sini akan memberikan alternatif jalur lainnya untuk Anda yang ingin melintas di kawasan depan DPR ini. Kemudian juga terkait tol dalam kota ini memang tadi pagi sempat terimbas ada sedikit kemacetan, karena memang untuk Anda yang ingin keluar tol ke arah Senayan dan juga Selipi ini tidak dapat melintas, sehingga akan diarahkan keluar ke arah pintu keluar selanjutnya. Pun kita masih memantau apa nanti hasil yang akan didapatkan dari masyarakat Pati yang sudah masuk ke dalam gedung DPR melakukan audiensi bertemu dengan pimpinan DPR. Ini kita akan masih melihat apa yang akan didapatkan, keputusan apa yang nantinya akan disampaikan. Apakah nanti akan sesuai dengan ekspektasi mereka, karena tadi disampaikan dari Humas AMPB bahwa sekiranya mereka memang menginginkan untuk segera pengesahan dari RUU perampasan aset koruptor. Kemudian juga tadi mereka terus menyerukan bahwa akan tetap bertahan hingga mendapatkan keputusan final di hasilnya nanti. Sementara itu Anita, kembali ke studio. Baik Naura, terima kasih atas informasi Anda. Kita masih akan terus menantikan perkembangan seperti apa aksi massa dan bagaimana hasil yang dinantikan nantinya. Makasih Naura, selamat bertugas kembali. Pemirsa, aktivis asal Pati Supriyono alias Botok ini akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang sidang paripurna DPR RI Kamis pagi. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, Supriyono alias Botok,
bersama rekannya diterima oleh DPR RI. Dengan dikawal ketat petugas pengamanan DPR, mereka langsung menuju ruang rapat paripurna. Mereka mengaku akan menggelar audiensi bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Botok dan kawan-kawan akan menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pimpinan DPR dan berharap dapat segera direalisasikan. Belum ada tanggapan, Mas? Ya, tinggal meyakinkan. Meyakinkan gimana, Mas? Aplikasinya. Oke. Berarti habis ini mau ketemu siapa lagi, Mas? Audiensi. 3 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Habibur Rahman SH MH untuk menyampaikan laporan komisi. Aksi unjuk rasa DPR RI ini tetap menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang 2026-2027. Salah satu agendanya adalah penyampaian laporan hasil pembahasan RUU perampasan aset oleh Komisi 3 DPR RI. Di depan anggota parlemen, Ketua Komisi 3 DPR RI buka-bukaan alasannya membahas RUU ini. Kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Habibur Rahman SH MH untuk menyampaikan laporan komisi. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026. Mengapa Undang-Undang Perampasan Aset ini relatif lebih memakan banyak waktu dalam pembentukannya dibanding undang-undang yang lain? Misalnya dengan KUHP atau dengan Undang-Undang Polri. Sebab Undang-Undang Perampasan Aset itu adalah undang-undang yang membahas sebuah konsep yang sama sekali baru. Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya yang kita miliki. Kalau KUHP kan sudah ada KUHP yang lama, kita tinggal kritisi KUHP yang lama, kita dapat. Pemirsa, polisi siapkan personel gabungan amankan aksi masyarakat Pati besok di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya juga akan menegaskan rekening koordinator AMPB yang tertunda akan dibuka hari ini. Ya, informasi yang kami ulangi kembali ya, dari kemarin kami mendapat 2 pemberitahuan dari masa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu termasuk Aliansi Masyarakat Merah Putih ya, MPP. Ini ada masuk lagi. Kalau kita berbicara estimasi sejauh ini masih sekitar 500 masa aksi. Nah, ini jadi bukan pengamanan terhadap posko, terhadap kegiatan masyarakat. Termasuk kemarin sampai ada isunya botok diamankan, padahal itu kan yang bersangkutan secara kesadaran difasilitasi oleh kepolisian untuk membuat surat pemberitahuan gitu. Nah, ini kan harus bijak lah, hal-hal positif, hal-hal yang benar tapi diplesetkan. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Lagi boleh Pak ditegaskan terkait dengan pengembalian uang dari aktivis foto? Ini nanti akan segera secepatnya dari pihak Mandiri, karena kan otoritas untuk membuka transaksi tersebut adalah dari. Pemirsa, dugaan intimidasi dialami Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang hendak menggelar demo di Jakarta hari ini. Bis yang mengangkut massa AMPB dari alun-alun Pati menuju Jakarta ini sempat diadang polisi. Sebelumnya rekening donasi demo juga sempat diblokir. Kalau salah dilawan, kalau salah dilawan, Kericuan terjadi saat 3 bus rombongan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tiba-tiba diadang polisi saat memasuki kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Bus yang membawa massa aksi ke Jakarta ini tidak diizinkan berhenti di area alun-alun dan diminta pindah ke lokasi lain. Akibat kericuan ini, bus baru bisa diberangkatkan Rabu sore pukul 15. Sebelumnya, dugaan intimidasi terjadi saat rombongan bus dilempari batu di Tol Karawang saat menuju ke Jakarta. Rekening mandiri milik koordinator AMPB Supriyono alias Botok yang menampung donasi demo senilai 80 juta rupiah juga tiba-tiba terblokir atas permintaan kepolisian. Tiba-tiba jam 11 siang, jam 11 malam, dia tahu saya hilang. Saat live langsung hilang.
hilang. Oh, di tengah-tengah live itu ya? Kayaknya enggak sih. Saya buka terus hilang. Setelah beberapa jam rekening saya diblokir. Terus pagi WA saya juga hilang, dibajak. Ini kan sangat luar biasa ya tekanan dan intimidasi lah pada. Kalau yang rekening Mandiri itu mau diurus atau gimana? Ya pasti diurus lah bang, uang 80 juta. Ya uang koruptor ratusan miliar. Cuma uang 80 juta diblokir kan aneh. Pembekuan rekening menuai kecaman publik karena terkesan menghalangi aksi unjuk rasa. AMPB mengadu ke Komisi 3 DPR Senin lalu. Usai audiensi, DPR meminta rekening donasi milik Supriyono segera dibuka. Bank Mandiri akan segera menindaklanjuti arahan tersebut. Komisi 3 ya atas arahan pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya ya. Karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya masalah tersebut. Kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening. Selain rekening yang diblokir, Supriyono juga sempat akan dibawa aparat dari depan gedung DPR beberapa hari lalu. Namun Supriyono akhirnya dilepaskan. Tim Liputan iNews melaporkan. Musim kemarau panjang dan minimnya air membuat kebakaran hutan dan lahan makin mendekati permukiman warga. Informasi selengkapnya di iNews yang sesaat lagi. Anda kembali di iNews yang pemirsa, diduga korsleting listrik sebuah bengkel mobil di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Akibat kebakaran ini, 1 unit mobil dan juga 1 unit sepeda motor yang terparkir di dalam bengkel ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mobilnya kemana orang samping? Kobaran api besar melalap sebuah bengkel mobil ketok Magic dan Cat Diko di Dusun Pamanjengan, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh baku dan bengkel semi permanen. 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor yang terparkir di dalam bengkel ikut ludes dilap si jago merah. Suara ledakan terdengar dari bangunan bengkel yang terbakar. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Petugas kemudian berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Maros dan bantuan dari Armada Kota Makassar tiba di lokasi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran kini ditangani kepolisian sektor Moncongloe. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah motor terbakar saat mengisi BBM di SPBU Selindung, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Api menyambar mobil yang ada di dekatnya. Sebuah motor terbakar usai mengisi BBM di SPBU Selindung, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pengendara motor tersebut langsung lompat menyelamatkan diri. Naas, kobaran api menyambar sebuah mobil yang sedang antre isi BBM. Wanita pengemudi mobil keluar menyelamatkan diri. Petugas SPBU bersama warga berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api cepat atau APAR sehingga api tidak merambat ke selang BBM.
Polisi yang melakukan olah TKP mendapati tangki motor Matic ini ternyata sudah dimodifikasi. Api diduga berasal dari tangki modifikasi tersebut. Pemirsa, musim kemarau panjang dan minimnya air ini membuat kebakaran hutan dan juga lahan makin tidak terkendali hingga mendekati permukiman di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara di perbatasan Kulon Progo dan Bantul, Yogyakarta, titik api ini tiba-tiba muncul di kawasan selatan Bendungan Kamijoro di tengah Sungai Progo hingga viral. Hujan yang belum turun selama berbulan-bulan menyebabkan kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salah satunya di Jalan Yosudarso 18, di mana petugas kewalahan memadamkan api. Lantaran angin kencang yang berhembus, serta asap pekat yang menyelimuti kawasan ini. Kebakaran lahan ini merupakan kebakaran lanjutan dari puluhan hektar lahan yang sebelumnya terbakar. Bahkan kini api sudah mendekati permukiman. Selain medan yang sulit, pemadaman juga terkendala minimnya sumber air. Akibat kebakaran lahan menimbulkan kabut asap yang sangat mengganggu aktivitas dan kesehatan warga. Begini bulet-bulet. Sementara di tengah Sungai Progo, perbatasan wilayah Bantul dan Gentakrejo, Kabupaten Kulon Progo, kobaran api nampak membumbung tinggi hingga viral. Bahkan kebakaran yang hanya berjarak 500 meter dari permukiman ini sempat membuat panik. Diduga kondisi cuaca yang kering menjadi pemicu kebakaran. Namun penyebab pasti dari kebakaran ini masih didalami, apakah dipicu kondisi cuaca, kelalaian, atau faktor lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan juga melanda wilayah Jambi. Di Muaro Jambi, sekitar 10 hektar lahan semak belukar terbakar. Sementara di Tanjung Jabung Timur, 7 hektar lahan gambut dilanda api. Kobaran api dengan cepat melahap lahan seluas 10 hektar di Desa Seponjon, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi. Vegetasi ilalang dan semak belukar disertai angin kencang membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Tim Satgas Karhutla bersama warga terus berjibaku memadamkan api. Medan semak yang rapat dan terbatasnya pandangan menjadi kendala pemadaman. Api pun berhasil dipadamkan, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Karhutla juga terjadi di Desa Rawasari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Petugas gabungan terus berupaya melokalisir api agar tak meluas. Hingga Rabu kemarin, luas lahan gambut yang terbakar seluas 7 hektar. Proses pemadaman terus dilakukan untuk mencegah munculnya kembali api dan meluas ke area lain. Petugas mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di tengah cuaca panas dan kering ekstrim. Dari Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, Jambi, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Gunung Kidul, Yogyakarta meningkat tajam sejak memasuki musim kemarau. Hingga Agustus 2026, petugas mencatat 49 kasus dengan luas lahan terbakar mencapai 43,5 hektar. Video amatir memperlihatkan petugas damkar Gunung Kidul berjibaku memadamkan api di sejumlah lokasi kebakaran hutan dan lahan. Jumlah kebakaran meningkat tajam sejak Juli. Dari 4 kasus pada bulan Juni menjadi 15 kasus pada bulan Juli dan pada Agustus tercatat 29 kasus. Kebakaran terbanyak terjadi di Kecamatan Karangmojo dengan 8 lokasi. Petugas menyebut kebakaran diduga dipicu cuaca ekstrim serta aktivitas warga membakar sampah dan daun kering. Ini sangat meningkat terutama di bulan Agustus ini. Ini indikasi adalah dari penyebab kemarau panjang. Dari kemarau panjang yang sangat panas sehingga vegetasi menjadi sangat kering dan resiko kebakaran menjadi sangat tinggi. Sore kebakaran lahan di wilayah Katongan, tepatnya di Kalilutung. Mengantisipasi kebakaran meluas, 30 personel damkar disiagakan setiap hari di 2 pos, yaitu Karangmojo dan Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.
Pemirsa, 10 hari pasca gempa yang meluluhlantakkan Nusa Tenggara Timur, Presiden Prabowo akhirnya tiba di Nagekeo, NTT untuk meninjau penanganan gempa NTT. Korban meninggal masih terus bertambah, bukan karena tertimpa bangunan tapi sakit di pengungsian. Isak tangis keluarga pecah di depan peti jenazah Petrus Ndiwa, lansia 70 tahun, warga desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Nagekeo, NTT. Ironis, meski selamat dari reruntuhan gempa 11 hari lalu, Petrus tidak bisa bertahan di pengungsian. Ia meninggal setelah mengeluhkan sesak nafas akibat asma. Meski sempat mendapat perawatan di puskesmas, namun kondisinya terus menurun. Mempunyai riwayat asma. Dan saat gempa, Bapak Petrus dan keluarga mengungsi di dapur MBG yang belum punya dinding. Saat di dapur di pengungsian, sering mengeluh sesak napas. Sebelumnya, seorang balita 2 tahun Mario Calviano juga meninggal di pengungsian karena kedinginan hingga mengalami demam tinggi. Data BNPB per 26 Agustus kemarin, sekitar 179.000 warga NTT masih mengungsi dan takut kembali ke rumah mereka. BMKG mencatat ada 7.429 gempa susulan terjadi setelah gempa utama magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. 11 hari pasca gempa meluluhlantakkan NTT, Presiden Prabowo akhirnya tiba di Nagekeo. Presiden meninjau posko pengungsian di markas Batalion Teritorial di Desa Tonggurambang. Usai berkeliling ke dapur umum dan menemui warga, Presiden memimpin rapat koordinasi penanganan dampak gempa NTT. Kita jalankan mungkin untuk keamanan, sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu, ya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya. Baru relatif aman semuanya, kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia yang menjadi pengungsi pasca gempa di Nusa Tenggara Timur ini meninggal dunia di Puskesmas Mauponggo. Korban meninggal dunia ini juga setelah sempat mengungsi secara mandiri akibat gempa mengguncang Nagekeo. Isak tangis pecah di rumah duka Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan setelah Petrus Ndiwa, lansia berusia 70 tahun, meninggal dunia. Gempa memaksa Petrus meninggalkan rumahnya dan mengungsi secara mandiri bersama warga lain. Di tengah ancaman gempa susulan, ia memilih bertahan di tempat pengungsian. Kondisi Petrus semakin berat karena ia memiliki riwayat penyakit asma. Selama berada di pengungsian, Petrus beberapa kali mengeluhkan sesak nafas. Korban pun sempat mendapat perawatan di Puskesmas Mauponggo, namun kondisi kesehatannya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia. Mempunyai riwayat asma. Dan saat gempa, Bapak Petrus dan keluarga mengungsi di dapur MBG yang belum punya dinding. Saat di dapur di pengungsian, sering mengeluh sesak napas dan kemarin sore oleh keluarga diantar ke Puskesmas Mauponggo. Dan di Mauponggo sempat dirawat, tetapi penyakitnya makin parah sehingga Bapak Petrus meninggal. Kepergian Petrus menambah duka keluarga di tengah situasi pasca gempa yang belum sepenuhnya pulih. Berdasarkan data Puskesmas Mauponggo, sekitar 2.410 lansia tersebar di 16 desa dan 1 kelurahan. Ada sejumlah lansia memilih bertahan di tenda pengungsian secara mandiri karena khawatir terhadap gempa susulan. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita kembali ke DPR untuk menyaksikan kondisi terkini aksi unjuk rasa di sana.
Nyambung, banyak hambatan kayaknya. Cuman dominan nyambung. Ya, serangkaian tabrakan. Ya pemirsa, seperti kita saksikan bersama, saat ini aksi massa di depan DPR, gedung DPR RI maksud kami, tengah masih berlangsung, di mana ada perwakilan pimpinan DPR RI yang sudah menemui massa dan merespon sejumlah aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat yang sudah berkumpul. Salah satunya adalah Andre Rosiade yang sudah menemui massa aksi yang saat ini tengah melakukan orasinya di depan gedung DPR RI. Di mana dalam aksi massa hari ini terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh sejumlah kelompok massa yang tergabung dalam beberapa kelompok. Di antaranya adalah perampasan aset koruptor. Di mana dalam aksi ini massa terus menuntut DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Dan DPR dalam rapat paripurna tadi juga sudah membahas terkait dengan RUU perampasan aset ini dan berjanji akan segera merampungkan RUU perampasan aset ini paling lama akhir tahun 2026. Dan sejumlah tuntutan lainnya yang dibawa oleh berbagai kelompok dalam aksi massa ini juga terkait dengan akuntabilitas politik, evaluasi program MBG dan KDMP, reformasi pajak, pendidikan dan kesehatan berkualitas, harga pokok dan upah layak. Pemirsa, selanjutnya A-News yang akan dilanjutkan oleh rekan Syafaati Suryo. Selamat siang Syafa, ada informasi apa lagi di A-News yang selanjutnya? Halo, selamat siang Anita dan pemirsa. Nanti akan ada informasi terkait sidang putusan pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, terdakwa kasus ijazah Jokowi, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa menjalani sidang dakwaan ulang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dakwaan disusun ulang setelah sebelumnya dinyatakan tidak cermat oleh hakim. Sidang dimulai pada pukul 9 pagi tadi. Jaksa penuntut umum kemudian membacakan dakwaannya. Sidang dakwaan ini sedianya digelar Kamis lalu. Namun karena Tifa tidak hadir, sidang dilangsungkan hari ini. Sebelumnya Tifa menjalani sidang di PN Jakarta Timur pada awal Juli lalu. Ia didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun hakim membatalkan dakwaan sehingga sidang tidak berlanjut ke tahap pembuktian. Dan kini jaksa sudah menyusun ulang dakwaan Dr. Tifa. Kami memberikan kemarin berita acara. Lalu 4 hari kemudian jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu, yaitu jaksa meminta kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru yang tidak ada pada amar putusan. Ya, ini sekali lagi saya harus sampaikan bahwa jaksa telah melakukan ignoratio legis atau pembelotan hukum. Karena kesempatan yang diberikan kepada jaksa oleh hakim pada amar putusan itu hanya 2, ya, pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206. Karena itu kami siap. Pasal 206 itu artinya hakim hanya memberi kesempatan jaksa untuk banding ke pengadilan tinggi, dan itu kami sudah siap. Berkali-kali kami sampaikan. Namun ternyata yang terjadi 4 hari kemudian pada tanggal 27 Juli 2026 jaksa meminta kesempatan untuk perbaikan. Artinya jaksa meminta untuk melakukan pasal 75 ayat 4 perbaikan yang itu tidak ada pada amar putusan, ya. Tetapi kemudian 1 hari kemudian hakim memberikan kesempatan tersebut dalam bentuk penetapan sidang pokok perkara pada tanggal 6 Agustus 2026 yang kemudian waktu itu dibatalkan. Kenapa waktu itu dibatalkan? Karena kami mengkomplain, kami memprotes adanya pembelotan hukum tersebut, ya, adanya penyelundupan penggunaan pasal 75 ayat 4 tersebut dengan menggunakan jalur pra-peradilan yang itu juga diatur pada KUHP. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan jilid keempat Roy Suryo dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Meski ditolak, kubu Roy tetap akan mengajukan pra-peradilan jilid ke-5. Pra-peradilan keempat yang diajukan Roy Suryo terkait status pencekalan resmi ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu pertimbangan utama hakim adalah status Roy Suryo yang dinilai sudah berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Sehingga kewenangan untuk menguji kualitas serta kuantitas alat bukti berada di tangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tidak lagi bisa diuji melalui jalur pra-peradilan. Meskipun permohonan keempat ditolak, Roy Suryo bersama tim kuasa hukum tidak tinggal diam. Kubu Roy Suryo dipastikan tetap melangkah ke pra-peradilan jilid ke-5 dengan agenda gugatan ganti rugi dan akan menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak turut termohon. Kami tetap ajukan lagi, maka saya dengan gagah, dengan berani umumkan kita tetap akan mengajukan pra-peradilan yang ke-5, ya, nanti pada tanggal 31 Agustus. Topiknya apa? Tentu ini sebenarnya tidak bisa disalahkan, karena itu akibat dari putusan hakim ini juga, yang hakim mengatakan waktu itu ada hak konsekuensi, ada hak ganti rugi yang bisa kita mohonkan, dan kita mohonkan di pra-peradilan ketiga, ternyata kita dinilai kurang. Sementara kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menyayangkan putusan hakim yang menolak permohonan pra-peradilan keempat Roy Suryo. Refli menyebut pra-peradilan merupakan instrumen untuk menguji tindakan penyidik maupun penuntut umum, termasuk dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi tersangka. Karena itu pihaknya mempertimbangkan untuk menguji pasal 163 KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Ini patut kita persoalkan dan kita permasalahkan. Ya, mudah-mudahan nanti kita pertimbangan untuk kita permasalahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kita uji pasal 163 Undang-Undang Nomor 20 2025 secara keseluruhan. Sebenarnya bagaimana sih manajemen pra-peradilan ini
apakah kemudian sebagaimana dikatakan hakim tunggal, dan jangan lupa ini baru putusannya, kita belum bisa menganggapnya sebagai jurisprudensi. Dengan ditolaknya pra-peradilan yang keempat, Roy Suryo kini bersiap menghadapi sidang pra-peradilan kelima yang akan dijadwalkan digelar pada 31 Agustus 2026. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang putusan pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sore nanti. Sebelumnya dalam sidang kemarin, tim advokat Febri Adriansyah menyerahkan kesimpulan. Dalam kesimpulannya, tim kuasa hukum menilai terdapat cacat mendasar dalam proses penetapan tersangka dan penahanan. Salah satu yang dipersoalkan adalah kewenangan pejabat yang menerbitkan dan menandatangani surat penetapan tersangka serta surat perintah penahanan. Kuasa hukum Febri menilai jika surat diterbitkan oleh pejabat yang dinilai tidak berwenang, maka tindakan hukum yang didasarkan pada surat tersebut juga dinilai tidak sah. Sementara itu terkait penahanan, tim kuasa hukum menilai surat perintah penahanan tidak menguraikan keadaan konkret yang menjadi alasan penahanan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam KUHP. Dua pekan berlalu pasca ekshumasi jenazah Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, hingga kini hasilnya belum juga diumumkan. Polisi masih menanti hasil pemeriksaan tim forensik. 12 Agustus makam Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, dibongkar. 2 pekan berlalu pasca dibongkar, hingga kini polisi belum juga mengumumkan hasilnya. Pada 12 Agustus lalu, ekshumasi dan autopsi di makam Sutrimo di pemakaman Patar Agung Desa Ulahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, melibatkan tim gabungan Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia, ahli laboratorium forensik, ahli toksikologi, ahli DNA, serta histopatologi anatomi. Proses ini dilakukan dengan 3 tahap: pembongkaran makam, pemeriksaan luar untuk memastikan identitas jenazah sesuai permintaan penyidik, dan pemeriksaan bagian dalam. Ekshumasi untuk mencari tahu penyebab kematian Sutrimo. Fakta baru kala itu diungkap Ketua Tim Dokter Forensik, di mana hasil pemeriksaan luar dan dalam tidak ditemukan adanya luka benda tajam atau tumpul. Untuk mengetahui penyebab mulut Sutrimo mengeluarkan busa sebelum dinyatakan meninggal dunia, tim forensik juga melakukan uji usap terhadap jenazah Sutrimo untuk mengetahui kemungkinan adanya zat tertentu. Pemeriksaan forensik ini juga untuk mengetahui ada atau tidaknya racun dalam tubuh Sutrimo. Pemeriksaan juga dilakukan pada kondisi makam, jenis dan kontur tanah, ukuran makam, serta mengambil sampel tanah. Hasil ekshumasi kemungkinan akan diumumkan pekan ini. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang diharapkan selesai pekan ini. Polisi juga sudah memeriksa 27 saksi untuk mengusut misteri kematian Sutrimo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral 2 aparatur sipil negara diduga bermesraan di ruangan kantor saat jam kerja. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, dituduh mencuri di lokasi kebakaran. 2 pengamen jalanan dalam kondisi mabuk tramadol dihakimi warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya bersembunyi di kerumunan warga karena menghindari razia petugas Sudin Jakarta Pusat. Dua pemuda tak dikenal ini langsung diamuk warga di lokasi kebakaran Jalan Duku Pinggir, Kebun Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi kewalahan mengevakuasi kedua pengamen mabuk pil tramadol yang dituduh mencuri. Keduanya mengaku hanya bersembunyi dari kejaran petugas Sudin Sosial yang tengah melakukan razia.
Dibantu sejumlah warga dan petugas damkar, kedua pemuda tersebut akhirnya dievakuasi menjauh dari lokasi. Kenapa lari? Saya diuber. Diuber apa? Siapa? Bawa ini. Iya apa? Sama petugas? Sosial. Iya, P3S. Apa yang kamu pakai tadi? Hah? Apa yang kamu pakai? Apa yang kamu gunakan tadi? Tramadol, Pak. Tramadol. Iya. Berapa banyak? Berapa butir? 5 butir, Pak. 5 butir. Pakai di mana? Tanah Abang, Pak. Pakai Tanah Abang. Iya, beli Tanah Abang. Beli di mananya? Di Bongkaran. Di Bongkaran. Kamu panik karena menggunakan obat-obat terlarang itu apa gimana? Panik, Pak, diuber, Pak. Setelah diamankan di pos lantas Tanah Abang, kedua pengamen jalanan tersebut akan dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi kabur-kaburan mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan 5 emak-emak diduga pengemis nekat bersembunyi di toilet masjid. Sejumlah pria diduga tunawisma diamankan petugas saat razia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di dekat bantaran rel Jalan Latuhar Hari, Menteng, Jakarta Pusat. Seorang lansia sempat meronta saat diamankan petugas yang melakukan razia di Jalan Lembang, Menteng. Razia dilanjut dengan menyisir area masjid. Petugas mendapati 5 emak-emak yang diduga pengemis bersembunyi di dalam toilet. Untuk hasil yang terjaring sebanyak 14 PMKS, terutama di Jalan Lembang, itu ada sekitar 5 dan sebagian di Jalan Latuhar Hari. 14 orang PMKS diamankan kemudian dibawa petugas ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk didata dan diberi pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin di Bidokes Polrestro Jakarta Barat, artis Revaldo Vivaldi dinyatakan positif mengonsumsi narkoba dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Artis Revaldo akhirnya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Revaldo lakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan dan tes urin dan dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika dan psikotropika. Revaldo dijerat pasal berlapis atas kepemilikan dan penyimpanan narkotika dan psikotropika dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Kalian di Bang. Relap. Hilap terus, Dok. Hilap. Nyesel nggak atau seperti apa nih, Bang Revaldo? Perkara yang keempat, artinya sudah 3 kali ditangkap, ini yang keempat yang berurusan dengan hukum tentang narkotika tersebut. Pak, sebenarnya alasannya apa sih Pak? Kita bertanya kenapa dia memakai lagi, alasannya adalah karena supaya badannya fit, kemudian supaya tenaganya kuat dan sebagainya. Bahkan sesekali karena dia banyak pikiran. Nah, kita dalam pikirannya apa? Kita fokus kepada dia menyimpan narkotika itu. Saat ini pelaku telah kita amankan dan telah kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Revaldo Vivaldi, pemain sinetron Ada Apa Dengan Cinta ini tertangkap saat narkoba Polres Jakarta Barat. Polisi menemukan peralatan konsumsi sabu, 2 klip plastik bekas pakai narkoba jenis sabu, dan obat keras golongan A yakni Xanax dan Aprozola. Artis Revaldo 3 kali terjerat kasus narkoba yakni pada tahun 2006, 2010, dan 2023 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang sekretaris desa memalak warga yang hendak lewat jalan di depan rumahnya dengan membawa celurit di Bangkalan, Jawa Timur. Ia mengamuk sambil menenteng celurit saat diringkus oleh polisi. Batu. Inilah momen saat sejumlah anggota kepolisian berusaha meminta pelaku agar meletakkan senjata tajamnya di jalanan Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan.
Upaya negosiasi polisi ini ditolak mentah-mentah oleh IB, pelaku yang merupakan sekretaris desa setempat. Saat pelaku lenggah, seorang anggota polisi langsung menerjang yang diikuti petugas lain untuk meringkusnya beramai-ramai. Celurit yang dipegangnya pun berhasil direbut. Hanya seseorang yang membawa sebilah sajam jenis celurit dengan mengeplang jalan, dan si pelaku tersebut mengancam warga yang melewati jalan yang diplang tersebut, yaitu kalau memang mau lewat sini harus ada sejumlah uang, seperti itu. Saat didatangi polisi pun, pelaku menolak membuka portal jalan sambil tetap mengacungkan celurit. Bahkan, pelaku sempat memalak uang 50 juta rupiah. Namun, aksi nekat sekdes ini berakhir setelah berhasil disergap petugas kepolisian. Yang bersangkutan kini diamankan di Mapores Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sebuah video yang memperlihatkan dua aparatur sipil negara diduga bermesraan di sebuah ruangan kantor viral di media sosial. Video tersebut menjadi sorotan karena diduga terjadi saat jam kerja. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit lebih, terlihat seorang pria dan wanita berada di dalam sebuah ruangan. Keduanya diduga merupakan ASN yang bertugas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rekaman ini kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu perhatian publik. Beredar dugaan peristiwa tersebut melibatkan seorang pejabat dengan jabatan kepala biro dan bawahannya. Namun saat dikonfirmasi, Sekda Pemprov Sumbar tidak bersedia ditemui dengan berbagai alasan. Untuk menelusuri kebenarannya, serta memastikan ada tindaknya pelanggaran disiplin ASN, Pemprov Sumbar telah membentuk tim khusus. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan terhadap wanita pedagang bawang di Nrekang, Sulawesi Selatan dipicu utang dan kecanduan judi online. Rumah orang tua pelaku hancur di amuk massa. Warga yang emosi dan mengamuk menghancurkan rumah orang tua pelaku pembunuhan seorang perempuan pedagang bawang bernama Salma, usia 44 tahun, di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Warga yang tersulut emosi meluapkan amarahnya dengan membongkar bangunan rumah sehingga tersisa kerangka bangunannya saja dan merusak benda-benda yang berada di dalam rumah. Istri pelaku sedang berada di rumah orang tuanya, sementara orang tuanya tengah berada di kota Makassar. Sementara itu, aparat Polres Nrekang telah menangkap pelaku pembunuhan. Pada awalnya korban dihubungi pelaku untuk bertransaksi bawang di kawasan perbukitan sepi di Dusun Banua, Kecamatan Bungin, Kabupaten Nrekang. Ketika sampai di lokasi kejadian, pelaku langsung membunuh korban dan mengambil uang tunai milik korban sejumlah 60 juta rupiah. Usai membunuh korban, pelaku berusaha menutupi jasad korban dengan cara menimbunnya menggunakan tanah dan daun kering. Warga yang menemukan jasad korban langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian untuk dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pelaku yang takut diamuk massa langsung menyerahkan diri ke polisi. Motif sementara berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap tersangka, peristiwa ini diawali oleh adanya niat tersangka untuk menguasai sejumlah uang milik korban. Jadi tersangka sebelumnya menghubungi korban dengan modus menawarkan bawang, kemudian mengajak korban ke tempat yang sepi untuk melancarkan aksinya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh Polres Nrekang, ditemukan sejumlah luka tusuk dan lebam di tubuh korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti motor, ponsel, dan badik yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah terus menggenjot ketahanan energi nasional untuk menciptakan kemandirian bangsa. Salah satunya melalui pemanfaatan energi surya yang melimpah dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil lewat pembangkit listrik tenaga surya. Pemerintah terus menggenjot ketahanan energi nasional untuk menciptakan kemandirian bangsa. Salah satunya melalui pemanfaatan energi surya yang melimpah dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil lewat pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak atau GWP. Program ini sudah memasuki tahap groundbreaking secara nasional di Monumen Lintas Laut Gilimanuk, Jembrana, Bali oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari 3 titik yang diresmikan, salah satunya adalah PLTS Gilimanuk berkapasitas 300 megawatt peak. Untuk tahap awal, pemerintah telah melakukan pemetaan dan memulai proses pembangunan di 14 titik dengan nilai investasi 1.140 triliun rupiah. PLTS 100 GWP ditargetkan rampung selama 3 tahun. Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 gigawatt untuk bangsa Indonesia. Kita akan membangun 100 gigawatt. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, ya. Kita tidak boleh import lagi 1 barrel pun. Adapun Bali dipilih sebagai lokasi groundbreaking karena sangat cocok dengan perkembangan pariwisata yang mengedepankan listrik bersih ramah lingkungan. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Dahsyatnya banjir bandang di Nepal, lebih dari 150 orang tewas, ratusan lainnya hilang. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Nepal dan Tibet, 150 orang dikabarkan tewas dan ratusan lainnya hilang. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang perbatasan Nepal dan Tibet, tepatnya di sepanjang Sungai Trishuli, distrik Nuwakot, Nepal. Akibat peristiwa ini, 150 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 400 orang hilang, termasuk 291 diantaranya wisatawan dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, hingga Malaysia. Sebelumnya, luapan air deras berasal dari Sungai Botekosho menerjang belasan desa di distrik Rasua dan Nuwakot, Nepal. Banjir kemudian mengalir deras hingga ke aliran Sungai Trishuli. Sementara di China, tanah longsor menghantam area pelabuhan perbatasan Girong di kota Shigatse, Tibet. Insiden ini memutus jalur darat, jaringan komunikasi, serta pasokan listrik di wilayah tersebut. Bencana banjir bandang ini diduga dipicu oleh gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 yang menyebabkan longsoran es dan batuan di Sungai Lendehola. Pemirsa, Direktur CIA John Ratcliffe melakukan kunjungan rahasia ke Moskow. Perjalanan ini menjadi kunjungan tingkat tinggi pertama pejabat intelijen Amerika Serikat ke Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Direktur CIA John Ratcliffe berangkat ke Rusia menggunakan pesawat militer C-17 Globemaster III.
Pesawat ini berangkat dari pangkalan militer Andrews dekat Washington. Pesawat ini sempat singgah di Riga, Latvia sebelum mendarat di Bandara Vnukovo, Moskow. Ratcliffe dilaporkan berada di Moskow selama sekitar 8 jam sebelum kembali ke Amerika Serikat. Hingga kini Amerika Serikat dan Rusia belum memberikan pernyataan resmi. Kunjungan terjadi di tengah stagnansi pembicaraan perdamaian antara Rusia dan Ukraina serta meningkatnya ketegangan geopolitik global. IRGC merilis video yang memamerkan drone tempur di bawah tanah di tengah eskalasi dengan Amerika Serikat. Drone tempur nirawak Kaman 12 dioperasikan oleh Angkatan Udara Republik Islam Iran di dalam fasilitas bawah tanah. Drone-drone tersebut terlihat berbaris di terowongan yang terlindungi sebelum salah satunya lepas landas. Kaman 12 mampu membawa 4 bom terarah atau rudal anti-tank seberat 50 pound. Negosiasi Iran dengan Oman terus berlangsung. Kali ini mereka bertemu untuk membahas masalah Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman Badar Al-Busaidi di Teheran. Pertemuan keduanya membahas terkait Selat Hormuz dan negosiasi lanjutan. Pertemuan di Teheran akan membahas hubungan bilateral, jalur transit dan keamanan di jalur perairan strategis yang memisahkan Iran dan Oman. Oman telah berulang kali berperan sebagai perantara dalam kontak yang melibatkan Teheran dan Washington. Pemirsa, di tengah ancaman Amerika Serikat dan Israel, Iran mencoba menjalin komunikasi terhadap negara tetangganya seperti Oman dan Pakistan. Sementara hubungan Iran dengan negara di Timur Tengah lain terus memanas, terutama dengan Uni Emirat Arab dan Qatar. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.